Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini judulnya ialah You Didn't Lose It All. Engkau tidak kehilangan segalanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, engkau tidak pernah kehilangan segalanya. Setan mau menipu dan berkata bahwa engkau sudah kehilangan segalanya. Engkau sudah kehilangan hartamu. Engkau sudah kehilangan pekerjaanmu. Engkau sudah kehilangan hari-harimu. Engkau sudah kehilangan masa depanmu. Engkau sudah kehilangan sukacitamu. Engkau kehilangan hal-hal yang kau anggap berharga. Dan setan berkata hidupmu tidak berharga lagi. Hidupmu tidak ada artinya lagi. Hidupmu tidak ada gunanya lagi. Sehingga engkau harus menghabisi hidupmu. Sehingga engkau hanyalah sampah masyarakat, bukan siapa-siapa. Tapi saya beritahukan pada saudara, setan adalah penipu. Dan setan tidak perlu didengarkan, apalagi dituruti perkataannya. Saya mau beritahu kepada saudara, selama nyawa masih dikandung oleh badan ini, engkau tidak kehilangan segalanya. Engkau belum kehilangan segalanya dan tidak akan kehilangan segalanya. Dan selama nyawa masih ada pada kita, Tuhan masih menaruhkan sesuatu di tangan kita. Kita tidak kehilangan segalanya, dan dari sesuatu di tangan kita itu Tuhan bisa bangun kembali, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa berkati. Beberapa kali di dalam Alkitab dikatakan Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Mengapa Tuhan bertanya? Karena banyak orang yang tidak tahu apa yang ditaruhkan Tuhan di tangannya, kemampuan yang ada di tangannya, bakat dan talenta yang ada di tangannya. Keadaan ekonomi mungkin bisa berubah-ubah, keadaan ekonomi mungkin bisa anjlok, tetapi bakat dan talenta yang ada di tanganmu tidak pernah berubah. Itu akan bertambah apabila engkau menggalinya, mengerjakannya. Masih ada iman di dalam hati, dan masih ada harapan dalam jiwa ini, masih ada kekuatan, masih ada nyawa di kandung badan ini. Dan satu perkara lagi, engkau tidak kehilangan segalanya, karena masih ada Yesus yang beserta dengan engkau hari ini. Saya berdoa sepanjang bulan yang baru ini, Immanuel, Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya, engkau tidak kehilangan segalanya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada saatnya dalam kehidupan ini, sepertinya kita diperhadapkan dengan keadaan di mana kita kehilangan segalanya, atau saudara kita rasanya tidak ada lagi yang tinggal pada kita. Mari kita lihat saudara dalam buku Markus pasal 5 ayat 21 sampai 25. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 25. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ini adalah satu cerita yang sangat unik, tetapi saya tidak sempat menerangkan semuanya langsung kepada saudara, karena Alkitab ini menceritakan mengenai seorang anak perempuan yang sedang sakit, hampir mati, dan Alkitab menerangkan bahwa umurnya adalah sekitar 12 tahun. Dan pada saat yang sama ada juga seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Nah saudara, ada perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, dan ada anak umur 12 tahun yang hampir mati. Tahukah saudara, mereka mempunyai benang merah yang diikat bersama-sama. Dan saudara, satu hal yang pasti, semua orang yang berhubungan pasti bisa dijamah oleh Tuhan. Perempuan ini sembuh, dan anak perempuan ini juga yang tadinya sempat mati dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Nah saudara, saya percaya hari ini saudara, apapun hubungan-hubungan dalam hidup saudara, semuanya kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya kita bisa ditolong oleh Tuhan. Tetapi yang mau saya sampaikan pada saudara, di sini ada seorang laki-laki yang mempunyai harta yang sangat berharga dalam hidupnya. Dan hartanya itu bukan uang, tetapi anak perempuannya yang dikasihinya. Dan anak perempuan ini sakit. Dan karena anak perempuan ini sakit dan itu berharga bagi laki-laki ini, maka dia datang memohon kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu tindakan yang sangat rendah hati, di mana kita tahu saudara banyak kepala rumah ibadat yang tidak
bertemanan dengan Yesus. Tetapi yang satu ini, dia datang merendahkan hati dan dia berkata, tolonglah datang, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Perkataan hampir mati itu menunjukkan satu urgensi yang besar, satu kepentingan yang besar, satu desakan waktu yang besar, di mana setiap detik berharga. Dan Yesus adalah Tuhan yang baik. Saya ulangi berita baik ini sekali lagi. Yesus adalah Tuhan yang baik. Setiap kali kita berkata, datanglah Tuhan, Dia pasti datang. Saya berdoa hari ini saudara bersama-sama katakan dengan saya, datanglah Tuhan. Maka saya berdoa hari ini pun Tuhan mau datang kemanapun saudara berada. Tuhan mau datang di rumah saudara. Tuhan mau datang di rumah sakit di mana saudara menderita. Tuhan mau datang di rumah di mana saudara di karantina. Tuhan mau datang pada tempat pekerjaan saudara. Tuhan mau datang pada bisnis saudara. Tuhan mau datang di dalam hati saudara yang hancur. Tuhan mau datang dalam pikiran saudara yang kacau. Tuhan mau datang, dan setiap kali Tuhan datang, sesuatu yang baik dijadikan. Tuhan, datanglah pada kami bulan ini, maka bulan ini sesuatu yang baik dijadikan bagi kami. Dalam nama Yesus hal-hal yang buruk pergi dan hal-hal yang baik datang dan dinyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak ini datang pada Yesus dan Yesus mau datang. Ini hal yang luar biasa. Tetapi di tengah jalan ada seorang perempuan yang sedang sakit 12 tahun. Dan dengan iman dia menjamah jubah Yesus. Dan Alkitab berkata dia sembuh. Saya berdoa, apapun penyakitmu, apapun permasalahanmu, berapa lama pun itu, seberapa parah pun itu, apapun kejatuhanmu, berapa dalam pun itu, mari kita tumbuhkan iman di dalam hati kita. Mari kita percaya pada firman. Karena Alkitab berkata iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya berdoa bahwa saudara dengar firman Tuhan lebih banyak daripada dengar dunia ini. Saya berdoa saudara dengar firman Tuhan lebih banyak dari berita-berita tentang COVID-19, berita-berita tentang virus corona. Karena semua yang kau dengar membangun sesuatu di dalam dirimu. Apakah yang dibangun itu rasa takut? Apakah yang dibangun itu rasa khawatir? Apakah yang dibangun tekanan-tekanan? Tetapi saya berdoa saudara, yang kau dengar adalah firman. Supaya yang dibangun adalah harapan. Yang dibangun adalah iman. Yang dibangun adalah satu pengertian bahwa Tuhan kita pasti menolong. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dengarkan firman lebih daripada yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini menjamah Yesus dengan iman. Mari kita datang ke hadirat Tuhan hari ini. Walaupun kita tidak ada di rumah Tuhan, tetapi Alkitab berkata Tuhan ada di mana-mana. Saya berdoa Tuhan ada di depan saudara. Tuhan ada di rumah saudara. Mari datang kepada Tuhan. Jamah jubah Tuhan. Maka apa yang kita butuhkan jadi pada kita. Perempuan ini butuh kesembuhan, Tuhan berikan padanya. Apakah engkau butuh bahan makanan? Saya berdoa sepanjang bulan ini Tuhan cukupkan, bahkan limpahkan lebih lagi kepadamu. Apakah engkau butuh damai di hati, butuh jaminan, butuh perlindungan? Dalam nama Yesus, bulan ini ada perbedaan. Bulan ini ada kelegaan bagi saudara. Bulan ini tekanan-tekanan diangkat daripada saudara. Ketakutan-ketakutan akan sakit penyakit, akan kematian dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Tuhan Yesus dapat memberikan apapun yang kita butuhkan, asalkan kita beriman kepadanya. Maka ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, Alkitab mengatakan ada kuasa yang mengalir dari Yesus. Setiap kali saudara menjamah jubah Yesus, setiap kali saudara menjamah hadirat Tuhan, setiap kali saudara menjamah pribadi Yesus melalui firman, setiap kali saudara jamah firman Tuhan dengan iman, maka ada kuasa yang mengalir. Saya berdoa setiap hari bulan ini, setiap hari pada sisa tahun ini, setiap hari dalam hidup kita, seumur hidup kita, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Saya berdoa tidak ada hari tanpa kuasa Tuhan, tidak ada hari tanpa jamahan Tuhan, tidak ada hari tanpa sesuatu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang mengalir. Dan seketika itu juga dia katakan Alkitab, tubuhnya sudah
sembuh. Tubuhnya sudah ada perbedaan. Hari ini pun bagi kita yang beriman, ada kesembuhan, ada perbedaan, ada berkat, ada pemulihan. Dalam nama Yesus, jadilah, dan jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka Yesus yang merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, bertanya kepada semua orang-orang yang mengikuti dia. Dan dia berkata, siapa yang menjamah aku? Dan saudara, Alkitab mengatakan dalam Markus pasal 5 ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atasnya, tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, saudara perlu tahu, saudara, bahwa perempuan ini memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Saudara tahu bahwa perempuan jago cerita, dan sedangkan sedikit pun yang diberitahukannya itu memerlukan waktu yang cukup banyak. Nah, saudara, jika perempuan bercerita bisa panjang lebar, bisa satu harian. Nah, saudara tahu dia memberitahukan segala sesuatu. Dan ketika dia mulai bercerita, maka Markus mulai mencatat. Dan dia mulai cerita dengan perkataan, semuanya ini Tuhan dimulai 12 tahun yang lalu. Dan ketika dia berkata 12 tahun yang lalu, Yairus tahu ini pasti lama. Dan dia sangat-sangat butuh waktu yang dia sangat-sangat butuh Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Dia tidak punya waktu karena anak perempuannya sakit. Sementara Yesus tetap mendengarkan, berbincang-bincang dengan perempuan ini. Nah, saudara, ada penundaan. Kita sudah berdoa, Tuhan sudah datang, hadirat Tuhan sudah turun. Kita berdoa bagi kesembuhan kita, kita berdoa bagi keluarga kita, kita berdoa bagi pelayanan kita, kita berdoa bagi keuangan kita, kita berdoa bagi pekerjaan kita, kita berpuasa, kita minta hadirat Tuhan datang. Dan Tuhan memang datang. Tetapi apa yang terjadi? Ada penundaan di tengah jalan. Orang lain mendapatkan mukjizatnya, sementara kita, makin lama kelihatannya makin parah. Kita butuh cepat, kita butuh pekerjaan yang cepat, tetapi ada penundaan. Kita melihat bahwa hal-hal yang kita kasihi, hal-hal yang utama dalam hidup kita, hal-hal yang bagi kita adalah segalanya bagi kita, mulai kehilangan, mulai hilang, mulai lenyap, mulai dicuri, dan kita mulai kehilangan. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yairus mungkin berusaha memberikan kode kepada Yesus, tapi Yesus tetap mendengarkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan kemudian ayat 35 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Dan ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan ini, ada orang-orang yang membawa kabar buruk. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus, seolah-olah Yesus tidak peduli, tetapi Yesus peduli. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Seolah-olah semuanya sudah terlambat, seolah-olah semuanya tidak ada artinya. Sepertinya semuanya kita sudah kehilangan. Sepertinya inilah titik terendah dalam hidup kita. Belum pernah saya mengalami kejadian seperti ini. 50 tahun daripada sejarah Gereja Kemenangan Iman Indonesia, tidak pernah kita menghentikan ibadah. Hari ini pun kita sebenarnya tidak menghentikan ibadah, tetapi ketika pintu-pintu gereja ditutup, ini adalah satu hal yang baru bagi saya. Saya tidak pernah sangka bahwa gereja bisa tertutup, karena biasanya pintu kita selalu terbuka bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan, bagi jiwa-jiwa yang tertekan, bagi jiwa-jiwa yang sakit, bagi jiwa-jiwa yang kerasukan, bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Tetapi pintu-pintu sekarang harus ditutup. Nah, saudara, 50 tahun apapun yang terjadi, pintu kita tidak pernah tertutup. Ya, saudara, bom pernah datang, penembakan pernah datang. Lebih daripada 5 bom datang ke Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan. Tetapi pintu kita tetap terbuka. Ancaman demi ancaman datang. Orang-orang yang jahat juga datang, tapi Tuhan tetap melindungi. Tetapi kali ini datang daripada orang yang kita hormati, yaitu pemerintah kita langsung, yang berkata bahwa kita beribadah dari rumah saja. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus, pertama kali dalam 50 tahun pintu gereja kita ditutup. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan membuka dinding-dinding Gereja Kemenangan Iman Indonesia, sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa lagi. Saya percaya, saudara, ketika setan, ketika penyakit ini menutup pintu
pintu berkat-Mu. Tuhan mau membuka dinding-dinding kehidupan-Mu supaya engkau dibanjiri oleh berkat Tuhan. Karena Tuhan sedang membuka tingkap-tingkap di langit. Dan dalam nama Yesus tercurah hujan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun memang dikatakan kita kehilangan, tetapi kita tidak kehilangan semuanya. Kita tidak kehilangan segalanya. Jangan takut, percaya saja kata Yesus. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah, ibu dan anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kalau kita melihat di sini saudara dari firman Tuhan, maka sesungguhnya apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak dapat memvonis nasib kita. Apapun yang terjadi dalam pekerjaanmu, apapun yang terjadi dalam usahamu, tidak dapat memvonis masa depanmu, tidak dapat memvonis akhir daripada hidup kita. Apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak bisa memvonis bahwa bisnis kita pasti bangkrut, tidak bisa memvonis keluarga kita, tidak bisa memvonis bahwa usaha kita tidak berhasil. Semuanya bisa dipulihkan Tuhan. Walaupun kelihatannya kita sudah kehilangan segalanya, belum dan tidak. Tidak, kita tidak kehilangan segalanya. Tidak, engkau tidak kehilangan segalanya. Mengapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah satu hal yang perlu saudara pegang betul-betul dalam hidup saudara. Engkau boleh kehilangan segala sesuatu, tapi jangan pernah kehilangan Yesus. Yairus mungkin mendapatkan berita buruk, Ayub mungkin mendapatkan berita buruk, tetapi satu perkara yang indah, walaupun banyak hal yang buruk yang terjadi di dunia ini, walaupun ada pandemi virus corona, walaupun ada PHK di mana-mana, walaupun keuangan dikatakan sulit, sektor pariwisata boleh dikatakan mati sama sekali, dan dikatakan saudara pabrik-pabrik berubah fungsi, bukan lagi memproduksi apa yang seharusnya mereka produksi, tetapi memproduksi alat pelindung diri, memproduksi hand sanitizer, which is yang mana kita sangat-sangat menghargai hal tersebut. Tetapi tentunya karena perubahan ini, maka akan ada perubahan pendapatan lagi, maka akan ada perubahan banyak hal lagi. Dan saudara, mohon maaf, karena hal itu, maka saudara akan ada perubahan di bidang bisnis. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun kita kehilangan sektor-sektor pendapatan kita, kehilangan bagian-bagian daripada penghasilan kita, jangan khawatir, jangan takut, percaya saja. Mengapa? Karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa saudara memutuskan untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Buka hati saudara supaya Tuhan Yesus boleh masuk dalam hati saudara, dan bersama-sama kita pasti melalui hal ini. Bersama-sama kita pasti melalui badai ini. Saya ulangi lagi firman Tuhan saya beberapa minggu yang lalu. Dan katakan saudara bahwa ketika murid-murid menyeberang naik perahu, mereka membawa Yesus bersama dengan mereka, dan di tengah jalan ada badai. Tidak diterangkan bahwa di tengah jalan ada badai karena dosa, tidak diterangkan bahwa tengah jalan ada badai karena kesalahan. Badai akan datang dalam kehidupan semua orang. Seperti saat ini badai datang di seluruh dunia. Satu perkara yang pasti, bahwa mereka yang bersama-sama dengan Yesus dalam kapal itu semuanya sampai dengan selamat ke seberang. Saya berdoa semua kita yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, usaha kita selamat, keluarga kita selamat, masa depan kita selamat, kehidupan kita selamat, semuanya kita selamat untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau saudara mau memberikan kemuliaan bagi Tuhan dengan bertepuk tangan, ini saat yang baik untuk memberikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Mungkin saat ini saudara, kita sama melihat ada kematian seperti kematian yang dihadapi oleh Yairus mengenai kematian anak perempuan yang dikasihinya. Mungkin ada kematian pada harapan kita, ada kematian pada pekerjaan kita di mana kita di PHK, ada kematian dalam bidang usaha kita, bahwa kita melihat pemasukan dan pendapatan kita jauh berkurang dan perhitungan kita jauh meleset. Kematian pada masa depan kita melihat semua rencana yang kita susun berantakan. Kematian dalam hubungan, bahwa stres memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Saya mendapatkan banyak permohonan doa daripada orang-orang yang rumah tangganya berantakan karena situasi seperti ini. Dan kemudian orang-orang yang bertengkar dengan sahabatnya, dengan teman-temannya karena situasi seperti ini. Saya berdoa supaya kiranya kita semua diberikan damai, supaya kita sadar bahwa dalam hal seperti ini, walau kematian melanda, kita bersama-sama dengan Yesus. Memang setan selalu mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus memberikan kehidupan yang baik kepada kita, kelimpahan damai kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setan mengambil dan dia berusaha supaya kelihatannya kita tidak punya apapun. Sama seperti Ayub, setan ambil seluruh hartanya, setan ambil keluarganya, setan ambil kesehatannya. Kelihatannya dia tidak punya apa-apa, tetapi Ayub masih punya nyawa, Ayub masih punya firman, Ayub masih punya sekutuan dengan Tuhan. Ayub masih mempunyai Tuhan semesta alam bersama-sama dengan dia. Lalu kita berkata, Ayub dipulihkan Tuhan. Saya berdoa hari ini, apapun yang dicuri setan daripada saudara, ketahui setan tidak bisa mengambil segalanya dari saudara. Masih ada yang ditaruhkan Tuhan di tangan saudara. Berdoa supaya mata saudara melihatnya, supaya hati saudara mengerti, dan saudara diberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan untuk mengerjakannya. Maka saya berdoa sebelum tahun ini berakhir, semua kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Semua pekerjaan kita, usaha kita, pemasukan kita, keuangan kita, damai kita, sukacita kita, hubungan kita, keluarga kita, dalam nama Yesus, sebelum tahun ini berakhir, semuanya mendapat pemulihan dari Tuhan. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan ketika hal-hal seperti ini datang kepada kita? Apa yang harus kita lakukan ketika setan berkata, aku ambil semuanya daripadamu? Setan berkata, segala sesuatu sudah terlambat, tidak ada lagi gunanya, semua usahamu sia-sia, semua rencanamu berantakan, apapun yang kau rencanakan untuk tahun ini tidak akan pernah kau dapatkan. Setan berkata, tidak ada gunanya lagi kau beribadah, kalaupun nanti sudah bisa beribadah, kau tidak berguna lagi ibadah. Setan berkata, tidak bisa lagi kau melayani. Ada banyak tipu daya setan. Jangan dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa jika setan sedang bekerja, Tuhan kita juga bekerja. Jika setan pekerjaannya dapat dilihat oleh orang, kita bisa melihat pandemi daripada virus corona ini. Kita bisa melihat orang-orang menderita sakit. Kita bisa melihat ketakutan di mana-mana. Kita bisa melihat saudara orang-orang bermatian. Saya percaya pekerjaan Tuhan juga bisa dilihat. Dan saya berdoa pada masa-masa seperti ini, Tuhan menyatakan pekerjaannya dalam kehidupan anak-anaknya. Semakin banyak pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saudara. Dan itu namanya kesaksian. Saya berdoa dalam saat-saat seperti ini, kesaksianmu semakin bertambah. Kesaksian untuk bisnismu semakin bertambah. Kesaksian bahwa engkau disembuhkan Tuhan semakin bertambah. Kesaksian dalam bidang usahamu yang lain ditambahkan Tuhan. Kesaksian bagi keluargamu ditambahkan Tuhan. Biarlah pada masa sukar seperti ini, Tuhan bekerja dengan luar biasa bagi kita yang percaya. Percaya, jangan lepaskan imanmu. Ketika Yairus mendengar kabar-kabar buruk, semakin buruk, dan pada akhirnya sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Bukan hanya anaknya berjuang untuk hidup, tetapi memang sudah mati. Maka Yesus menjawab, untuk semua hal yang buruk dalam hidupmu, untuk semua tipu daya setan yang berkata tidak ada lagi gunanya, yang berkata sudah terlambat, usahamu sia-sia, tidak ada yang menghargai, maka apa yang kau harus lakukan? Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan kecewa, percaya saja. Jangan marah, percaya saja.
Jangan berhenti, percaya saja. Hari ini saudara, apapun yang menjadi tekanan hidup saudara, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, tetapi saya juga menghadapi apa yang menjadi tantangan hidup saya. Dan firman Tuhan ini berkata kepada semuanya kita hari ini, apapun yang kita hadapi, seberapa berat pun itu, walaupun kelihatannya kita ada pada jurang yang paling dalam, pada kegagalan yang paling besar, pada tekanan yang paling berat, jangan takut, percaya saja. Jangan khawatir, percaya saja. Jangan lemah, percaya saja. Jangan marah, percaya saja. Jangan berhenti, percaya saja. Tetap menyala-nyala, tetap percaya, tetap tersenyum, tetap memberikan yang terbaik, tetap melayani, tetap cinta Yesus. Jangan takut, percaya saja. Kalau ada kiri kanan saudara, ada orang, maka katakan padanya, jangan takut, percaya saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita penting sekali mengerti tentang rahasia ini, bahwa kita perlu memelihara iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau menukar iman kita dengan apapun. Setan berusaha menukar imanmu. Dikatakan saudara bahwa ketika firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah ini, kalau kau makan buah ini tidak dapat tiada, engkau pasti mati. Lalu saudara, apa yang terjadi? Adam dan Hawa digoda oleh setan. Dan setan berkata, kalau kau makan buah ini, engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan tahu apa yang jahat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sampai hari ini setan akan berusaha menggantikan imanmu kepada firman Tuhan menjadi iman kepada fakta dan keadaan. Dia berusaha menunjukkan bahwa keadaan sekarang ini betul-betul nyata, dan itulah yang menjadi bagian hidupmu. Tidak di dalam nama Yesus. Bagian hidup kita adalah firman Tuhan. Kalau Yesus berkata, aku datang untuk menyembuhkan dia. Kalau Yesus berkata, aku datang menyertaimu. Kalau Yesus berkata, aku ada di sisimu, maka itulah yang menjadi bagian kita. Setan boleh berkata banyak hal. Setan boleh berkata kita kehilangan segalanya. Tetapi setan adalah penipu. Dan saudara kasih, dalam nama Yesus, jangan tukar imanmu. Seolah-olah Yesus berkata kepada Yairus bahwa engkau datang kepadaku karena ada harapanmu. Engkau datang kepadaku karena ada kerinduanmu. Engkau datang kepadaku karena memang ada imanmu bahwa aku sanggup melakukannya. Dan sekarang ini aku katakan padamu, aku sanggup melakukannya. Biarkan aku bekerja. Dan oleh karena itu jangan tukar imanmu sepanjang jalan. Walaupun kelihatannya ada penundaan, walaupun kelihatannya ada kehilangan, walaupun memang ada tekanan, walaupun kelihatannya kita sudah kalah, tetapi jangan pernah tukar imanmu. Jangan pernah tukar imanmu seperti Adam dan Hawa. Jangan pernah tukar janji firman dengan perkataan-perkataan dunia. Jangan pernah tukar janji firman dengan apapun yang terjadi kelihatan di mata kepala kita ini. Tidak di dalam nama Yesus. Tetapi kita tetap berpegang teguh bahwa Yesus sanggup, Yesus bisa. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak kehilangan segalanya. Itu sebabnya pegang teguh imanmu. Dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 dikatakan, janganlah kamu melepas kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dikatakan kamu memerlukan ketekunan, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana cara kita berpegang teguh kepada firman Tuhan? Satu perkara yang pasti yang perlu kita pelajari dalam hal seperti ini ialah bahwa ketika ada hal-hal yang buruk jadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita lakukan seperti Yairus. Orang-orang datang kepada Yairus dan berkata, anakmu sudah mati dan tidak ada gunanya kau menyusahkan guru lagi. Yairus mungkin bisa berkata kepada Yesus, dia berkata, Yesus, apa-apaan ini? Mengapa ini jadi? Mengapa engkau tidak peduli kepada aku? Mengapa engkau menomorduakan aku? Mengapa engkau mengurusi perempuan itu? Bukankah perempuan itu sudah sembuh? Sedangkan anakku perlu sekali doa, anakku perlu sekali topangan tanganmu, anakku perlu mukjizat. Dan lihat sekarang apa yang terjadi. Ini perempuan sembuh, tidak ada permasalahan, dia senang, dia sukacita. Sementara aku hancur hati, sementara aku kehilangan anak, sementara anakku bukan hanya sakit, tapi sekarang mati. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus,
Yairus tidak berkata demikian. Alkitab tidak menuliskan Yairus berkata apapun. Alkitab menuliskan Yairus diam saja. Nah, dengarkan baik-baik. Banyak hal yang datang kepada kehidupan kita yang mau memancing kita mengatakan hal-hal yang negatif, yang mau memancing kita menyetujui hal itu terjadi dalam hidup kita, yang mau memancing kita untuk memperkatakan iman yang negatif, memperkatakan kemenangan setan, memperkatakan membenarkan pekerjaan setan, memperkatakan kemenangan setan atas diri kita, memperkatakan kemenangan setan atas Tuhan kita, kemenangan perbuatan setan atas janji firman. Jangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tutup mulut seperti Yairus. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus ada satu orang di Alkitab yang sangat menderita, jauh lebih menderita daripada kita saat ini, yaitu Ayub. Dan Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Orang-orang menekan dia supaya dia mengutuki Allah. Istrinya sendiri menekan dia dan berkata, kutukilah Allah. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau hanya menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, adalah dosa ketika kita mengakui kekalahan kita. Adalah dosa ketika kita mengakui kekalahan Tuhan kita. Adalah dosa ketika kita mengakui pekerjaan setan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan katakan demikian. Walaupun dalam keadaan sulit apapun, mari kita tetap memperkatakan janji firman. Kita tetap memperkatakan firman Tuhan. Kita tetap memperkatakan harapan dan iman kita. Jangan sampai ada perkataan kita yang menyetujui kemenangan setan atas kita, menyetujui kemenangan setan atas Tuhan kita. Jangan pernah ada perkataan kita yang menyetujui situasi dan keadaan kita yang buruk, kelemahan-kelemahan dan sakit penyakit kita, kekurangan dan kebangkrutan kita, kehilangan dan kematian kita. Jangan dalam nama Yesus. Apabila kita tidak mampu untuk berkata-kata positif, kita tidak mampu untuk memperkatakan firman Tuhan lagi, karena begitu besar tekanan yang ada pada kita, karena begitu besar kehilangan kita. Kita belum kehilangan semuanya, tapi apabila tekanan itu besar, Alkitab berkata, berdiam dirilah seperti Yairus. Jangan berkata apapun, karena ketika kita berdiam diri, sesungguhnya masih ada harapan. Demikian kata firman Tuhan, Ratapan 3 ayat 28 sampai 29. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus, kita perlu pemulihan pada saat ini. Itu sebabnya jaga ucapan saudara. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal-hal, ada banyak berita-berita yang ada di internet. Nah, saudara, itu sebabnya saudara, kita harus jaga pikiran dan jaga ucapan. Sekarang ini banyak orang yang tidak mengerti bahwa ucapan mereka ada perpanjangannya. Ada perpanjangan ucapan mereka, yaitu melalui apa? Melalui status Facebook, melalui status daripada WhatsApp, melalui chatting saudara di internet. Dan saudara, ada banyak orang yang tidak mengerti. Ada banyak orang yang sekedar forward. Dia berpikir bahwa dia adalah raja informasi, bahwa dia adalah orang yang paling cepat mendapatkan informasi. Dengarkan sayang, kami tidak butuh informasimu. Tidak ada orang yang butuh informasi sebanyak itu, karena tidak ada manusia yang sanggup mengolah informasi sebanyak itu. Apa yang kita butuhkan adalah informasi yang benar, informasi yang akurat, informasi yang membangun iman, sehingga dengan iman tidak ada yang mustahil. Dengan iman ada mukjizat, dengan iman ada pekerjaan Tuhan. Itu informasi yang kita butuhkan. Ada informasi-informasi yang menyesatkan. Beberapa waktu yang lalu ada juga pendeta yang bodoh dari gereja kita. Mohon maaf karena saya memang tidak dapat menahan diri dan saya katakan terus terang bodoh. Karena dia menaruhkan saudara, dia katakan mengenai bagaimana pendeta-pendeta yang biasanya berdoa bagi orang sakit sekarang tidak berdaya, sementara dokter bekerja keras sampai bermatian di rumah sakit. Dan itu sangat bodoh, karena pendeta tidak pernah bertentangan dengan dokter. Dari Gereja Kemenangan di Indonesia selalu dibuktikan bahwa pendeta selalu bersama-sama dengan dokter. Kenapa? Karena saya sendiri datang dari keluarga dokter, dan di mana pada saat ini pun kita banyak memberikan bantuan alat pelindung diri kepada dokter-dokter
dokter-dokter. Saat ini juga perawat-perawat, dokter-dokter banyak minta didoakan. Sementara kita juga, saya sendiri pun kalau sakit, saya datang dan berobat kepada dokter. Dokter dengan pendeta tidak pernah berantem. Kami selalu bersama-sama. Tapi ada banyak orang yang sirik, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah berdoa bagi orang yang sakit, yang mau mengejek hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi orang sakit. Mengapa pada saat ini kita lakukan demikian? Bukankah ini memecah belah? Bukankah ini hal yang bodoh? Bukankah ini